Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sahabat Alkitab, sebagai orang Indonesia, khususnya yang sudah lama bahkan sejak lahir merupakan warga negara Indonesia, tentu sudah tidak asing dengan pelajaran mengenai sejarah kemerdekaan negeri ini. Apabila Anda ditanya, apakah Anda tahu presiden pertama Indonesia yang juga merupakan tokoh kemerdekaan? Maka hampir dapat dipastikan setiap orang akan menjawab, "Ya, saya tahu." Namun jawabannya tentu akan jauh berbeda ketika ditanyakan, apakah Anda mengenal presiden pertama Indonesia yang juga merupakan tokoh kemerdekaan? Penekanan dari kedua pertanyaan tersebut terletak pada tahu dan kenal. Mengetahui belum tentu mengenali, namun mengenal sudah pasti melalui tahap mengetahui. Ia tidak mungkin mengenal sesuatu yang tidak ia ketahui. Bagian Injil Lukas ini pun berisikan cerita yang miris untuk dimaknai terkait tema mengenal. Apa maksudnya? Persis pada bagian sebelumnya Tuhan Yesus mendapatkan penolakan dari orang-orang yang Dia ajar. Mereka mengusirnya untuk pergi keluar dari desa, kampung halamannya sendiri, hanya karena mereka tidak puas dengan latar belakang keluarga Yesus yang mereka anggap tidak sesuai ekspektasi. Mereka menolak Tuhan Yesus karena mereka tidak mengenalnya secara intim. Namun pada bagian ini kita justru melihat bentuk pengakuan yang begitu kuat dari setan yang sedang merasuki seorang asing di Kapernaum. Bukankah ini menjadi kenyataan miris yang ditampilkan oleh Injil Lukas? Pada satu sisi, manusia yang telah hidup bersama Yesus selama beberapa tahun di kampung yang sama menolak dirinya. Sedangkan seorang asing yang kerasukan setan justru menunjukkan pengenalan melalui pengakuan identitas Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Catatan mengenai pengakuan terhadap identitas Yesus dari seorang yang kerasukan setan pun semakin menambah daftar upaya penulis Injil Lukas untuk menegaskan sekaligus memperkenalkan Yesus Kristus kepada para pembaca. Selain itu, bagi para pembaca di masa sekarang, kehadiran dua kisah yang disusun berurutan ini dapat menjadi sebuah bahan otokritik terkait sejauh mana pengenalan yang kita miliki terhadap Kristus. Sebagai umat percaya, kita idealnya memiliki landasan pengenalan dan pemahaman yang intim tentang Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita memperhatikan hal tersebut? Kemudian, apakah kita secara serius membangun pengenalan yang intim tentang Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dalam rutinitas mengenal yang minim makna? Maksudnya, kita memperlakukan Tuhan sebagai objek pelajaran yang akhirnya membuat kita sekadar mengetahui tanpa mengenali. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengenal Engkau. Tolonglah kami untuk dapat mempergunakan setiap akses yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk memiliki pengenalan yang intim, relasi yang dekat denganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami rindu untuk selalu mengenalmu. Amin.